Pada siang hari ini sebenarnya malu Bapak Ibu karena kondisi yang belum begitu sehat, tapi ngabulkan hajat Ustadz Solihin dalam rangka mengisi dan ikut membahagiakan beliau mendapatkan menantu yang insya Allah Ta'ala yang akan meneruskan perjuangan beliau. Tapi maksudnya bukan Ustadz Solihin nak meninggal lah, bukan. Ini nih cita-cita ke depan. Sangkoku tadi Pak, macet jalan sepanjang ini, pecah perasaan ini. Macam Ustadz Solihin yang pengantin, bukan anaknya, perasaan. Saking senang tadi dulu anaknya. Senang bukan main, kebahagiaan. Terasa kebahagiaan seorang bapak yang telah menghantarkan anaknya ke pintu pernikahan. Jadi anak diminta oleh beliau walaupun 10 menit jadilah mengabulkan hajat beliau, menggantikan daripada Ustadz Ali Jaber yang beliau tidak hadir. Jadi sakit-sakit diusahakan untuk hadir memenuhi hajat beliau. Kalau berbicara tentang Al-Quran dan makna isi Al-Quran, kandungan Al-Quran, tadi kita sudah dengar biodata. Jatuh Pak DPR. Biodata kedua mempelai adalah sarjana Al-Quran. Jadi beliau berdua sudah memahami dan mempelajari isi Al-Quran, terutama yang menyangkut tentang perjalanan yang namanya pernikahan dan membentuk rumah tangga yang bahagia. Cuman mungkin dalam kesempatan ini sekadar membagi pengalaman atau sedikit nasihat untuk kedua mempelai. Karena hikmah dalam satu pernikahan setiap orang itu berbeda, tidak sama. Sama-sama sarjana Al-Quran, kaget rumah tangganya jadinya macam mana kita tidak tahu. Misal ada keributan, sama-sama metu ke dalil kaget. Qala Allah Ta'ala wa qala Allah Ta'ala lantaklah. Sama-sama punya dalil. Ada yang wong buta dengan wong yang sehat, ada sarjana dengan yang tidak sarjana, ada yang kaya dengan miskin. Hikmahnya dalam rumah tangga perjalanannya itu kata Pak Herman Deru tadi, kata Pak Gubernur, tidak ada pelajarannya kecuali akan menjalaninya. Yang jelas satu pernikahan itu, Saudara Alif dan Rufaida, untuk kita sekalian, bahwa nikah itu adalah ibadah. Nikah itu adalah untuk memperbanyak zuriat keturunan, dan nikah ini adalah untuk ikut menyenangkan hati Nabi Muhammad. Tazawwajul wadud al-walud fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahnya oleh kamu wanita yang baca beranak banyak, karena aku bangga di akhirat. Kaget maksudnya Pak Bali akhirat nanti. Ya kan orang Surabaya nggak ngerti. Aku ceramah ini Banggung Surabaya nih Bapak ngomong, maka tuh mulut agak berbelit-belit nih. Ngejo ke Indonesia nih kalau kesahun. Jadi kata Rasulullah, aku berbangga di akhirat nanti
yang paling banyak itu adalah umatku. Jadi kalau kita nikah Rufaidah sama Alif, nikah dapat anak, Anda berdua adalah termasuk yang sudah ikut membahagiakan Nabi Muhammad. Tambah lagi beranak banyak, beranak. Jangan takut Rufaidah, jangan takut. Lahan luas. Ini tempat lanang, sana tempat betina, santren. Masih luas. Nak muat bedeng 7 aja. Jangan takut kasih tempat. Yang penting senangkan hati Rasulullah. Jadi orang yang menikahkan anak, orang yang menikah adalah orang yang ikut membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut. Jangan takut beranak banyak, jangan takut susah ngurusi anak. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Karena sekarang ini wong takut beranak banyak, akhirnya dibatasi anaknya 2. Sementara dia wong hebat, cerdas ada di dia, pintar ada di dia, kaya ada di dia, berduit ada di dia, hebat ada di dia. Sampai dia ngomong pula, kami ni ustaz keturunan darah biru, keturunan Kretos. Kami ni keturunan darah biru, keturunan orang hebat. Kalau kau keturunan orang hebat, banyak ilah beranak. Jadi yang lahir orang hebat gala. Ini awak pintar, cerdas, IQ tinggi, terhormat, terpandang, punya anak 2. Kalau sedikitnya orang hebat tujuh dunia. Tengok tukang beca tu 10, iya 12. Karena pintar ngayung. Siang malam ngayungan. Bini pula tukang jamu apa? Beranak lagi. Jika memang ladas beranak, kendak Tuhan galau. Tuhan berkendak kamu ayam. Ibadat. Jadi nikah itu ibadat, menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di nikah inilah Bapak Ibu, ibadat yang paling banyak pahala. Dalam kitab Kutub Syamilah ada kitab Ghudul Jem. Di situ Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan fadilat suami istri. Bukan hadis, tapi Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, beliau menyebutkan betapa besarnya fadilat di dalam rumah tangga. Ternyata apapun yang dilakukan dalam rumah tangga itu bernilai ibadah. Suami istri saling pegang deh tangan, saling pegang tangan. Nah, cekelan tangan, dihapuskan 10 dosa, diangkat martabat 10 dosa, ke 10 martabat, dapatkan 10 kebaikan. Pegang tangan. Nah, itulah wong tua galak pegangan tu. Nah, ketiga lain. Lain aja. Nah, setua. Kadang saling gosok. Mesti nyai gosok yai. Awak yai pulang lalu. Masih boleh pahala. Ngosok mah itu masih boleh pahala. Yai pula ngosok nyai. Awak nyai lah lembut lalu. Masih boleh pahala. Jadi ibadat pahala itu bukan main di nikah. Mencium suami, istri mencium suami, satu ciuman akan tumbuh satu pohon di dalam surga. Oh, maka itu nak ada syaratnya supaya bini galak nyium laki, laki galak nyium bini. Dia yang jelas dipenuhi oleh suami, apa berpopo, apa kuaya boleh pahala. Meluk 20 kebaikan, 20 derajat,
diampunkan 20 dosa meluk. Boleh pahala pula. Tak kena kau gesip, boleh pahala pula. Jadi ngopa ke malam ni, umur mah laju. Tak ada pakai hiram, tidak pakai hiram. Cuma ada tahajud tetap. Ya, jadi ibadat galau apa? Seorang istri nyisiri rambut suaminya boleh pahala. Di ujung keterangan Syekh Nawawi, sampai dia melakukan mandi wajib, setiap tetes air yang jatuh dari rambutnya satu kebaikan. Artinya, ibu, bapak, nikah itu bukan sekadar tujuan untuk seksual, tapi untuk ibadah. Maka oleh karena itu dianjurkan di dalam Islam untuk mencari pasangan hidup yang mengerti, saling mengerti suami dan istri. Karena saling mengerti ini penting. Bapak harus ngerti dengan penceramah. Dia tu puang sehat, wajarlah ceramah tidak panjang. Ngerti. Yang ceramah ngerti juga. Puang lelapau. Kita harus ada pengertian. Abang harus ngerti. Ustaz Topik ini ngerti kali Jabir. Ngerti. Saling pengertian. Sekarang ini sifat saling pengertian hilang. Tak ngerti. Nggak ada juga. Coba pemerintah, pempek lah tidak kena pajak. Pempek nak kena pajak. Pecel lele nak kena pajak. Nak kena pajak kalau ini. Lah miskinnya negara ni. Awak muat utang tak ya kongkong maya di agu. Panjang pula umurnya, cuma matilah. Pempek dos 1.000 dia. Nak kena pajak. Kalau sengit tu kuruk tu malah nyeri ke hati. Apa bahasa Surabaya nyeri ke hati? Bukan tak ada mula, ya hijau lah. Salah abang juga, kenapa nyuruh saya coba? Ya, pempek nak kena pajak segala, itu tidak ada pengertian. Saling mengerti. Istri harus mengerti suami, suami harus mengerti istri. Ini yang diharapkan. Terutama mengerti dengan keadaan. Istri mengerti kebutuhan suami, suami mengerti kebutuhan istri. Saling mengerti, saling memahami keadaan. Istri banyak yang diinginkan, harus mengerti keadaan suami dengan hasil yang didapatnya. Suami tahu kebutuhan istri, kepengen istrinya tu cantik, kepengen istrinya sama dengan wong, kepengen istrinya tu indah dipandang. Suami harus mengerti, harus mempersiapkan dana, beli popor, beli minyak wangi, supaya suaminya senang. As-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang salihah, istri yang baik apa? Idza nazarta ilaiha saratka, wa in amartaha ata'atka, wa in ghibta hafizatka fi malika wa nafsiha. Suami istri yang baik, jikalau engkau pandang istrimu menyenangkan hati, baik dari pandangan badannya, pakaiannya, ucapannya. Kita menginginkan istri kita berpakaian bagus, berarti suami harus mempersiapkan dana supaya dia beli baju untuk yang bagus. Cuman ibu-ibu Rufaidah, batasan cantiknya seorang istri itu adalah di mata suami. Wong Tino, buka jilbab tu, buka kopinya. Betina, wanita yang cantik itu ukurannya di mata suami, bukan di mata lanang lain. Jadi ibu berpakaian segala macam, ukurlah suami senang tak? Sekali hari waktu nak pergi kondangan, karena mobil tu tahun 93, jadi dipanas ke dulu, kejang, sorong-sorongan. Budak lagu baju kalau
istriku lagi berbaju di kamar, guys, aku ni kejabo keluar. Begitu masuk, bukan main terkejut. Begitu masuk, astagfirullahaladzim. Uji bini, uji istri. Ngapa ya? Palak kamu, ngapa mewah? Rupanya dia ni maki dalaman jilbab yang mewah itu. Ada dalaman jilbab yang mewah. Itu ngapa palak kamu mewah? Tidak ya, ini dalaman jilbab. Itu buka. Ngapa? Buka. Menurut pandanganku, aku tak setuju kau maki yang model ini. Walaupun menurutmu bagus, pandanganmu bagus, menurut mata suami kau tak bagus. Jadi ibu berpakaian dulu kelas suami. Senang tak suami dengan pakaian itu? Jangan berpakaian bagus, Rufaidah, berpakaian yang indah, tapi untuk dipandang laki-laki lain. Tak ada guna, Bu. Betina cantik dipandang oleh laki-laki lain, tak ada guna. Sama dengan liwat tempala juga gelok. Tak ajak berago, ngakak baik. Kalau suami tadi, oh cantiknya bini ku ciumnya, nyampak ke dosa. Peluknya, boleh pahala. Ada nilai. Lanang nak meluk 4 tangan dia. Tak mungkin. Tapi sekarang wanita tidak mikirkan keadaan suami. Kadang-kadang duduk dengan suami meluk, suami terkejut. Kapan terpeluk, cucuk neti. Ya astagfirullah. Ya Allah. Berdawa. Udah, cucuk neti ya. Dari mana neti? Buku sambungan kutang. Oh, ternyata. Laki katik balang lain apa deh, makin meniti ni. Coba mestinya minta maaf kan, maaf beka. Tapi hatiku malam ni tak apa-apa, malam ni lah aku minta maaf. Ini laki repot pula. Repot pula. Biar pula apa? Kamu nak wadah, aku nak isinya. Oh, jangan itu hulu. Ucap Pino model itu. Jadi yang diharuskan harus diperhatikan, tidak diperhatikan. Rufaidah, cantiknya seorang wanita itu adalah di mata suaminya. Saling mengerti suami dan istri dengan keadaan yang ada. Yang jelas dalam rumah tangga, siapapun juga hidup akan menjadi bahagia dan terasa cukup dan terasa kaya jikalau hidup itu mengikuti kebutuhan. Hidup tidak akan pernah terasa bahagia siapapun kalau hidup itu mengikuti keinginan. Kata ulama ahli tasawuf, kalau kamu mengikuti kebutuhan pasti cukup, dicukup oleh Allah. Dalil, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kebutuhan. Tapi kalau keinginan, itulah banyak kendak. Maka oleh karena itu, Rufaidah, jadilah seorang istri yang memahami keadaan suami. Alif, pahami kebutuhan istri di saat istri membutuhkan, yang harus kita berikan kepada istri kita. Terakhir, Anda berdua sudah paham, Alif sudah mengerti bahwa tanggung jawab suami memberi makan dan minum kepada istri. Kullu lahmin nabata min sahtin fannar aulawi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, api neraka lebih wajar untuk dia. Jangan sekali-kali kau berikan makan kepada anak dan istrimu dari barang yang haram, dari barang yang dilarang oleh Allah, mendapatkan rezeki dari barang yang dimurka oleh Allah. Sebab apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, seorang lelaki akan menjadi sperma, sperma akan menjadi anak. Berarti kalau asalnya dari yang haram, berarti anak kita tumbuh dari modal yang haram. Semoga kalian berdua rukun dan damai, bahagia dunia dan akhirat. Semoga kalian akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan.
Kita harapkan kedua mempelai akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau di kampung-kampung kita galak nengal macam ini, P3N galak nyebut kita hantarkan kedua mempelai ke mahligai rumah tangga, perjalanan menuju perlayaran bahtera rumah tangga dengan lambaian tangan, Bismillahi majriha wa mursaha inna ghafur. Rawasi kayak gitu. Itu tuh doa naik kendaraan, naik perahu, naik kapal, naik mobil. Ini nak naik uang. Bukan itu doanya. Masih cucuk nih bang. Kita doakan kedua mempelai semoga mencapai firman Allah, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki lahum fiha fakihatun ma yad'un salamun. Bau pas mereka bersama istri mereka di dalam surga yang penuh dengan itu akor majliha umusaha ucap detik ini tidak pas. Kita harapkan yang ada di surah Yasin tadi, dan kita yakin kedua mempelai dapat menjalani bahtera rumah tangga mereka berdua dengan modal keimanan dan keilmuan yang mereka telah miliki, dan insya Allah akan mendapatkan zuriat keturunan solihin wa salihat. Walaupun dia sudah mendapatkan bapaknya yang solihin, insya Allah keturunannya pun pasti keturunan solihin. Rufaidah binti solihin. Yo. Jadi keturunan susah juga untuk ke bahasa. Walaupun mak mana masih keturunan solihin, itulah menang itu. Ya, insyaallah taala apa yang disampaikan dapat dipahami dan mengerti. Insyaallah taala Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afu minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.